Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PT Sahabat Organik ingin mempresentasikan hasil diskusi berupa perencanaan perusahaan kami. Saya, Dr. Viani, sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Sandrina Dewi Lestari, Bagus Alan Kelana, Rafina Yasmin Hidayat, Hamda Istifadinia, Akil Aslam, Ayu Syahira Ramdhani, akan menyampaikan perencanaan yang telah kami buat oleh perusahaan kami. Kita di sini akan membahas tentang perencanaan, tujuan pembuatan rencana, pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan perencanaan, pengiklanan, perkiraan biaya, kendala, upaya, perencanaan operasional. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Rina Dewi Lestari. Baik, untuk materi yang pertama ada perencanaan yang kita buat. Rencana perusahaan yang kami buat yaitu pemasangan iklan dalam media online yaitu YouTube. Tujuan dari pembuatan perencanaan yaitu dibuat karena ingin meningkatkan penjualan serta memperluas pengenalan produk kepada masyarakat. Mengapa kami memilih iklan dalam YouTube? Karena dinilai dari segi harga yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti, iklan dalam YouTube terbilang cukup terjangkau dan sebagian masyarakat lebih suka menonton YouTube daripada TV, sehingga kemungkinan iklan yang dilihat itu cukup besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Alan Kelana. Yang terlibat dalam proses pembuatan iklan. Yang pertama ada brand. Brand kami sendiri adalah mie instan berbahan bayam. Yang kedua ada agensi iklan atau media penyiar iklan. Media penyiar iklan yang kami gunakan adalah YouTube. Yang ketiga ada rumah produksi atau production house. Yang keempat ada sutradara yang bertugas menentukan alur cerita dari iklan dan konsep iklan. Yang kelima ada freelancer. Freelancer ini bisa berbagai macam misinya. Ada editor, ada tata ruang. Yang keempat, pelaksanaan perencanaan akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafina Yasmin Hidayat. Baik, terima kasih. Untuk pemasangan iklan dari produk perusahaan kami akan kami tampilkan di YouTube. Dan untuk perkiraan biaya yang akan dikeluarkan adalah sebanyak 8 juta rupiah. Jenis iklan yang akan kami tampilkan adalah iklan YouTube yang bisa dilewati setelah ditonton selama 5 detik ataupun harus ditonton sampai habis tergantung dari channel YouTube-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamda Istifadini. Di sini ada kendala-kendala dalam iklan di YouTube. Yang pertama, harus mampu membuat konsep video yang tepat sehingga mampu menyampaikan pesan secara efektif. Jika gagal membuat konsep video yang tepat, penonton akan malas menyaksikan video sampai selesai, atau bisa membuat penonton tertarik, akan tetapi pesan dalam videonya malah disalahartikan. Yang kedua, tidak tepat saat memilih konten kreator. Konten kreator yang tepat harus bisa menyajikan video-video yang selalu kreatif, inovatif, dan memiliki nilai tambah dalam videonya. Kreativitas dalam membuat judul video juga sangat penting, karena dapat menarik penonton ke dalamnya. Yang ketiga, tidak tepat memilih model dalam sebuah iklan. Memilih model juga sangat penting dalam mengiklankan suatu produk. Jika tidak hanya dilihat dari aktingnya, banyaknya penggemar pun bisa menjadi target konsumen kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akil Aslam. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan. Yang pertama, melakukan riset kompetitor. Riset kompetitor menjadi strategi penting YouTube marketing yang bisa kita lakukan. Lihat jenis konten apa yang disukai oleh target penonton, belajar dari kesalahan para kompetitor, dan kemudian memanfaatkan celah yang ada. Yang kedua, membuat iklan yang kreatif dan memiliki perbedaan yang mencolok dengan iklan lainnya. Iklan kreatif bisa berupa slogan, tampilan, maupun kata-kata yang menarik dengan tujuan bisa membuat khalayak tertarik untuk melihatnya.
dan mengingat produk yang diiklankannya. Indiarto tahun 2006 menjelaskan bahwa kreativitas iklan adalah iklan yang baru dan belum ada sebelumnya, serta memiliki keunikan jika dibandingkan dengan iklan lainnya. Iklan yang kreatif bisa membuat khalayak menjadi memperhatikan iklan. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya itu iklan bisa secara tidak sadar membuat penontonnya menjadi menyukai brand tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata kunci yang tepat di pengiklanan. Agar strategi pemasaran kita berhasil bersaing dengan para kompetitor lainnya, maka kita harus memilih kata kunci yang tepat untuk dimasukkan ke dalam judul, deskripsi, dan hashtag atau tagar di video kita. Judul video akan memberitahu para pengunjung tentang apa isi dari video tersebut. Judul video bisa dibuat dengan semenarik mungkin, namun harus tetap relevan dengan konten video yang diberikan. Yang keempat yaitu memilih konten kreator untuk promosi lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu komponen yang bisa menjadi penentu keberhasilan penerapan digital marketing adalah adanya berbagai profesi pendukung seperti konten kreator. Dengan keahlian yang dimiliki seorang konten kreator dapat membantu dalam menjalankan strategi digital marketing. Sebab dengan konten berkualitas yang tepat sasaran akan lebih mudah untuk memasarkan suatu produk. Nah, beberapa kriteria untuk memilih seorang konten kreator yaitu yang pertama, memiliki ide yang kreatif. Yang kedua, kemampuan komunikasinya yang baik. Yang ketiga, mampu menguasai tools pendukung. Yang keempat itu performa akun sosial medianya. Selanjutnya yang kelima itu memilih model iklan atau brand ambassador yang tepat. Untuk membuat iklan yang atraktif bagi calon konsumen, ada banyak hal yang wajib diperhatikan. Salah satunya adalah model iklan yang akan kita pakai atau yang biasa kita kenal sebagai brand ambassador atau endorser. Nah, dengan semakin besarnya efek sosial media saat ini, penggunaan brand ambassador atau endorser untuk strategi marketing menjadi sangat besar. Biasanya, endorser yang memiliki fanbase yang kuat itu akan menjadi sukses menjadi salah satu platform marketing untuk produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Syahira Ramadhani. Baik, perencanaan yang kami buat termasuk perencanaan operasional karena memiliki periode yang pendek, mungkin kurang dari 1 tahun sampai 1 tahun, mempunyai cakupan sempit dan terbatas karena hanya berpengaruh dalam pemasaran dan lebih terperincinya, karena kami telah menetapkan tanggal perencanaannya serta kendala dan upaya apabila kami merencanakan rencana tersebut. Yang kedua, perencanaan yang kami gunakan adalah perencanaan jangka pendek, karena periode waktu di mana dua kondisi terjadi. Pertama, perusahaan beroperasi di dalam skala tetap untuk produksinya, karena skala produksinya tetap sehingga ada input faktor produksi yang bersifat tetap. Pendanaan jangka pendek atau disebut juga pembiayaan jangka pendek menghasilkan berbagai keuntungan bagi penerimanya. Baik, kesimpulannya, perencanaan yang kami buat merupakan rencana operasional, di mana direncanakan dengan detail biaya, waktu, kendara, serta upaya yang telah diperhitungkan. Terima kasih, kami tutup presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.